Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, hari ini saya akan menceritakan kisah perselingkuhan penuh haru. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Clara duduk di meja makan, menatap piring kosong yang tergeletak di hadapannya. Sejak pagi, suasana di rumah terasa hampa. Adam, suaminya, sudah berangkat lebih awal tanpa memberitahu banyak hal. Hanya meninggalkan sepotong roti panggang di atas meja. Ini bukan pertama kalinya dia berangkat tanpa sarapan. Tetapi pagi ini ada yang berbeda. Clara merasa ada yang mengganjal di dalam hatinya. Meski dia mencoba meyakinkan dirinya untuk tetap tenang. Dari luar, kehidupan mereka tampak sempurna. Rumah mereka yang luas dan indah sering jadi bahan pembicaraan di kalangan tetangga. Clara dan Adam memiliki segala sesuatu yang diinginkan banyak orang. Sebuah rumah mewah dengan desain interior yang menawan, kendaraan yang elegan, dan pekerjaan yang stabil. Adam adalah seorang desainer interior terkenal, yang karyanya banyak menghiasi rumah-rumah mewah di kota. Clara, meskipun tidak bekerja, selalu dianggap sebagai istri yang ideal. Dia menjalani kehidupan yang penuh dengan kenyamanan dan kesenangan, atau setidaknya itulah yang terlihat dari luar. Namun, Clara tahu ada sisi lain yang tidak terlihat oleh orang lain. Meskipun banyak yang memuji kehidupan mereka, Clara merasa ada kekosongan yang tak terungkapkan. Ada saat-saat ketika dia duduk sendiri di ruang tamu yang luas, mendengarkan suara hujan di luar, dan merasa bahwa ada sesuatu yang hilang dalam pernikahannya. Adam selalu tampak sibuk, dan Clara merasa semakin terabaikan. Belakangan ini, Adam sering pulang larut malam, dan setiap kali mereka berbicara, percakapan mereka terasa semakin jauh. Pagi ini, Clara merasa hatinya semakin berat. Biasanya, Adam akan memberinya ciuman selamat pagi atau setidaknya mengucapkan kata-kata yang manis. Namun hari ini dia pergi begitu saja tanpa perhatian. Clara hanya bisa menatap piring kosong itu, bertanya-tanya apakah semuanya masih seperti yang dia bayangkan. Meski mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya akan baik-baik saja, perasaan curiga dan ketidaknyamanan semakin mengganggu hatinya. Sejak beberapa waktu terakhir, ada banyak hal kecil yang membuat Clara merasa tidak tenang. Tindakan Adam yang tiba-tiba mengunci ponselnya dengan kode baru, telepon yang sering datang pada jam-jam yang aneh, dan perubahan sikapnya yang sulit dijelaskan. Semuanya membuat Clara merasa semakin jauh dari suaminya. Namun, dia berusaha untuk tidak berpikir yang aneh-aneh. Clara ingin percaya pada Adam, pada pernikahannya yang sudah berjalan cukup lama ini, tetapi ada sesuatu yang membuatnya merasa bahwa dia sedang berada di ujung tebing, menunggu sesuatu yang tak terduga. Pagi itu, Clara merasa bahwa mungkin inilah saatnya untuk mulai membuka mata dan memperhatikan setiap detail yang ada di sekitarnya. Sesuatu yang sudah lama terabaikan, sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Namun Clara mulai merasakan ada sesuatu yang semakin mengusik pikirannya. Kecurigaan yang selama ini dia coba abaikan perlahan tumbuh, menggerogoti ketenangan yang pernah dia nikmati. Adam, suaminya yang dulu selalu bisa dia andalkan, kini berubah menjadi sosok yang sulit dipahami. Clara berusaha keras untuk menepis perasaan tidak enak itu. Tetapi setiap kali dia melihat perilaku Adam yang aneh, hatinya semakin berat. Pagi itu, saat Clara sedang merapikan rumah, dia mendengar suara telepon Adam di ruang kerjanya. Telepon itu terdengar cukup lama, dan meskipun Clara tidak bisa mendengar apa yang sedang dibicarakan, nada suara Adam membuatnya tertegun. Suaranya lembut, terlalu lembut untuk sekadar percakapan dengan klien atau rekan kerja. Clara tahu benar bagaimana Adam berbicara dalam situasi profesional, dan suara yang terdengar itu jelas bukan seperti biasanya. Itu suara yang lebih hangat, lebih intim, seolah dia berbicara dengan seseorang yang dekat dengan hatinya. Clara mencoba menenangkan diri. Mungkin saja dia salah dengar, pikirnya. Mungkin saja Adam sedang berbicara dengan klien penting yang memang membutuhkan perhatian lebih. Namun, ketika dia kembali ke kamar, Adam sudah selesai menelepon dan terlihat biasa saja, seakan tak ada yang terjadi. Clara bertanya dengan hati-hati, "Siapa yang kamu telepon tadi?"
Adam hanya tersenyum tipis dan memberi alasan yang terdengar biasa. Oh, itu rekan kerja. Mereka sedang stres dengan proyek yang sedang mereka kerjakan. Clara hanya mengangguk, berusaha percaya meskipun hatinya merasa ada yang tidak beres. Beberapa hari setelah kejadian itu, Clara mulai memperhatikan hal-hal kecil lainnya yang semakin memperkuat rasa curiganya. Adam yang dulu tidak pernah begitu perhatian dengan ponselnya, kini tiba-tiba sangat menjaga privasinya. Setiap kali Clara duduk di sebelahnya, dia langsung mengunci layar ponselnya dengan kode baru yang tidak dikenalnya. "Sekarang pakai kode baru, ya?" tanya Clara santai, berusaha bersikap biasa. Adam hanya menjawab singkat, "Biar lebih aman saja." Clara merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Meskipun Adam berusaha menutupi dengan alasan yang terdengar masuk akal. Tapi Clara tahu, ada lebih banyak yang tidak dia ketahui. Dia mulai merasa bahwa pernikahannya yang selama ini dia anggap sempurna mulai retak. Adam yang dulu selalu berbicara dengan terbuka, kini lebih sering menghindar, lebih jarang berbagi cerita. Bahkan, ketika mereka berada di meja makan bersama, Adam lebih fokus pada ponselnya daripada memperhatikan Clara. Kadang, Clara merasa seolah-olah dia hanya menjadi bayangan dalam hidup Adam, yang semakin sibuk dengan dunia lain. Hari itu, ketika Clara sedang membersihkan ruang kerja Adam, dia menemukan sebuah struk dari restoran mewah yang tergeletak di laci meja. Tanggal pada struk itu membuat hatinya berhenti sejenak. Itu adalah hari Jumat minggu lalu, hari yang sama di mana Adam mengatakan dia lembur di kantor. Jantung Clara berdetak kencang, dan meskipun dia berusaha menenangkan diri, rasa sesak di dadanya semakin tidak bisa dibendung. Semua perasaan curiga yang selama ini ditahannya kini mulai membanjir, dan Clara tahu bahwa dia tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Malamnya, setelah Adam tidur, Clara memutuskan untuk membuka ponselnya. Namun, meskipun dia tahu kode ponsel Adam sebelumnya, kini kode tersebut telah diganti. Clara hanya bisa menatap ponsel itu dengan perasaan campur aduk, antara kecewa dan bingung. Dia merasa bahwa Adam sudah benar-benar menutup dirinya dari Clara, tanpa memberinya kesempatan untuk memahami apa yang sedang terjadi. Clara kembali ke tempat tidur, menarik selimut dan pura-pura tertidur. Namun di dalam hatinya, dia tahu ini baru permulaan. Rasa curiga yang tumbuh semakin menguasai dirinya. Clara tahu bahwa jalan yang harus dia tempuh untuk menghadapi kenyataan ini tidak akan mudah. Tapi, untuk pertama kalinya, Clara merasa bahwa dia harus bertindak. Semua yang selama ini disembunyikan oleh Adam harus terungkap, meskipun itu berarti menghancurkan segala anggapan baik tentang pernikahannya. Pagi harinya, Clara merasa lebih siap untuk menghadapi kenyataan, apapun itu. Dia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan, apalagi jika itu menyangkut perasaan dan harga dirinya. Namun, di dalam hatinya, Clara masih berharap bahwa semuanya hanyalah salah paham. Meskipun dia tahu, semakin hari, kenyataan itu semakin menjauhkan dirinya dari Adam. Hari demi hari, Clara merasa semakin terperangkap dalam jaring kebohongan yang mulai terungkap di sekelilingnya. Kecurigaan yang awalnya hanya berupa perasaan tak menentu, kini mulai membentuk potongan-potongan kenyataan yang tak bisa dia abaikan lagi. Setiap langkah yang diambil Adam, setiap kata yang diucapkannya, semakin terasa seperti teka-teki yang harus dia pecahkan. Clara tahu bahwa kenyataan yang dia hindari sejak lama, akhirnya harus dia hadapi. Suatu sore, ketika sedang membersihkan ruang kerja Adam, Clara memutuskan untuk mengecek laci meja kerjanya. Biasanya, dia hanya membersihkan secara superficial. Tapi hari itu tangannya terasa gatal untuk mencari tahu lebih banyak. Dalam laci itu, dia menemukan sebuah struk restoran yang tampaknya berasal dari tempat yang cukup mahal. Clara melihat tanggal yang tertera di struk itu, dan jantungnya seakan berhenti berdetak. Tanggal itu adalah hari Jumat minggu lalu. Hari yang sama ketika Adam bilang dia harus lembur di kantor. Clara merasa tubuhnya kaku. Semua yang sebelumnya hanya berupa perasaan curiga, kini tiba-tiba memiliki bukti yang tak terbantahkan. Dia duduk di kursi kerja Adam, memegang struk itu dengan tangan gemetar. Dalam hati, dia berusaha menenangkan dirinya, tetapi dada yang sesak dan perasaan hancur tak bisa dia hindari. Itu adalah bukti nyata bahwa Adam sedang menyembunyikan sesuatu darinya, dan Clara merasa dihianati, meskipun dia belum tahu sepenuhnya apa yang terjadi. Clara memutuskan untuk menyimpan struk itu, menyelipkannya di dalam saku bajunya,
berusaha untuk tidak menampilkan perasaan kecewa dan bingung yang sedang melanda dirinya. Dia tahu bahwa jika dia langsung menghadapinya, Adam pasti akan memberikan penjelasan baru yang semakin membuatnya bingung. Jadi, Clara memilih untuk menunggu, menahan perasaan itu dalam diam, dan mencari lebih banyak bukti. Malam itu, setelah Adam tidur, Clara mengambil keputusan untuk membuka ponsel Adam. Dia sudah tahu kode ponsel suaminya yang lama, tetapi kali ini, kode itu sudah diganti. Clara hanya bisa menatap layar ponsel itu dengan senyuman kecil yang penuh kebingungan dan rasa sakit. Adam benar-benar berusaha menyembunyikan sesuatu darinya. Clara merasa bahwa suaminya tidak lagi mempercayainya. Semuanya terasa seperti upaya manipulasi yang sangat hati-hati. Dia kembali ke tempat tidur, menarik selimut untuk menutupi perasaan yang semakin membuncah di dalam dadanya. Meskipun dia berpura-pura tidur, Clara tahu bahwa dia tidak bisa terus berpura-pura seperti ini. Perasaan curiga yang awalnya hanya bersifat sementara kini telah menjadi beban yang berat. Dia merasa ada yang harus dia lakukan. Clara tahu, dia tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan dan ketidakpastian ini. Keesokan harinya, Clara merasa jauh lebih tegar. Dia mulai menyusun rencana untuk menghadapi kenyataan yang semakin mendekat. Dalam hati, dia tahu bahwa dia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Ada mungkin sudah menganggap bahwa Clara tidak tahu apa-apa, tetapi Clara tahu bahwa dia harus menggali lebih dalam untuk mengungkap kebenaran. Clara berusaha untuk tetap bersikap tenang di depan Adam. Meskipun di dalam hatinya, dia merasa remuk. Dia tahu bahwa jika dia tidak bertindak sekarang, dia akan semakin tenggelam dalam kebohongan yang sudah terlalu jauh berkembang. Semua yang dia percayai tentang pernikahannya dengan Adam, tentang rumah tangga yang tampaknya sempurna itu, sekarang seakan retak begitu saja. Namun, Clara juga tahu bahwa meskipun dia merasa terluka, dia tidak bisa membiarkan perasaannya menguasai dirinya sepenuhnya. Dia harus berpikir jernih dan menyusun langkah-langkah selanjutnya. Mungkin inilah saatnya untuk mengungkap kebenaran, untuk berhadapan dengan Adam dan Dina, serta menghadapi kenyataan pahit yang telah lama dia hindari. Meskipun hatinya penuh dengan kekhawatiran dan rasa sakit, Clara tahu bahwa dia tidak bisa mundur lagi. Setiap detik yang berlalu membuatnya semakin sadar bahwa tidak ada jalan kembali. Kebenaran, meskipun menyakitkan, harus diungkapkan. Dan Clara siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Meskipun itu berarti harus mengakhiri semua yang telah dibangun dalam pernikahannya dengan Adam. Hari itu dimulai seperti hari-hari lainnya, penuh dengan rutinitas yang tampaknya biasa. Namun Clara merasa ada yang tidak biasa di dalam dirinya. Setiap langkah yang diambil Adam, setiap kata yang diucapkannya, semakin mempertegas kecurigaan yang selama ini mengganggu pikirannya. Meskipun berusaha untuk tetap tenang, Clara tahu bahwa dia tidak bisa terus mengabaikan perasaan yang semakin tajam ini. Namun, dia belum tahu apa yang harus dia lakukan, bagaimana cara menghadapinya. Semua itu terasa begitu rumit, dan Clara merasa seolah berada di persimpangan jalan yang penuh ketidakpastian. Siang itu, setelah menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah, Clara memutuskan untuk pergi ke mall. Dia merasa butuh waktu untuk menenangkan pikirannya, mengalihkan perhatian dari perasaan yang semakin menghantuinya. Mall itu cukup ramai, tetapi suasananya jauh lebih tenang dibandingkan rumahnya sendiri. Clara melangkah santai menuju bagian dekorasi rumah, berkeliling untuk mencari barang-barang yang bisa dia gunakan untuk memperindah rumah mereka. Namun, saat dia berada di salah satu lorong, pandangannya tertuju pada seorang wanita yang sedang berdiri di ujung sana. Wanita itu mengenakan pakaian rapi, dengan rambut hitam panjang yang tergerai, dan tampak sedang sibuk memilih cermin besar. Clara merasa ada sesuatu yang aneh, meskipun dia tidak bisa menjelaskan secara pasti. Tanpa disadari, langkah Clara berhenti dan dia mulai mengamati wanita itu lebih lama dari yang seharusnya. Wajah itu tampak sangat familiar. Clara menatapnya dengan lebih seksama, dan seketika dia merasa jantungnya berdegup kencang. Itu adalah Dina, wanita yang selama ini dia duga sebagai selingkuhan Adam. Perasaan Clara campur aduk. Tangannya mulai gemetar, tetapi dia berusaha untuk tetap tenang. Dina tampak tidak menyadari kehadirannya, asyik berbicara dengan staf toko. Clara memutuskan untuk mendekat dengan langkah yang hati-hati. Meskipun hatinya bergejolak, dia berusaha menjaga ekspresinya tetap tenang, seolah-olah dia hanya bertemu dengan seorang asing. Clara mendekat, lalu berkata,
Maaf, Mbak. Bisa bantuin aku lihat cermin ini? Aku nggak bisa tentuin ukurannya. Dina menoleh, dan senyum manis tersungging di bibirnya. Senyum itu tampak ramah, namun mata Dina tajam, seolah menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam. Oh, tentu, ini cermin yang sangat bagus. Cocok banget buat ruang tamu, jawabnya, sambil menatap Clara dengan cara yang terasa agak aneh. Clara hanya mengangguk, pura-pura berpikir sejenak. Makasih, sarannya. Kamu kerja di sini? Tanyanya, mencoba berbasa-basi. Dina tersenyum lagi, lebih lebar kali ini. Enggak, aku cuma bantuin temen yang lagi cari dekorasi, jawab Dina santai. Mereka berjabatan tangan, dan Clara berusaha menjaga senyum di wajahnya. Meskipun hati Clara bergejolak dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Dina memperkenalkan dirinya dengan nama, dan mereka saling bertukar kata-kata singkat. Clara berusaha menjaga suasana tetap ringan, namun di dalam dirinya, ia merasa sangat cemas. Setiap detik yang berlalu seakan membawa lebih banyak kecurigaan dan ketidakpastian. Ketika mereka berpisah, Clara merasa pikiran dan perasaannya penuh dengan berbagai macam skenario. Dina tampak terlalu santai, terlalu percaya diri, seolah-olah dia tahu bahwa Clara tidak akan pernah tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Clara berjalan pulang dengan langkah yang terhuyung, mencoba menenangkan dirinya, tetapi perasaan tidak enak itu semakin kuat. Malamnya, Clara duduk di kafe kecil favorit mereka, tempat di mana dia dan Adam sering menghabiskan waktu bersama. Tetapi kali ini, Clara datang sendirian. Farah, sahabatnya, duduk di depan Clara, memperhatikan wajahnya yang tampak pucat dan kosong. Farah tahu ada yang tidak beres, dan dengan kekhawatiran yang jelas tergambar di wajahnya, dia bertanya, "Hana, kamu kenapa sih? Aku udah lama lihat ada yang beda sama kamu. Coba ceritain, jangan dipendam terus." Clara hanya tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kekosongan yang semakin dalam di hatinya. Namun, dia tahu sudah saatnya untuk bercerita. Farah menatapnya dengan perhatian penuh, dan Clara akhirnya mengungkapkan semua yang selama ini dia simpan. Adam, dia ada hubungan sama orang lain. Farah, kata Clara, suaranya serak, menahan tangis yang hampir pecah. Farah terdiam, matanya terbuka lebar, dan Clara bisa melihat kekhawatirannya yang mendalam. Pernyataan Clara membuatnya semakin yakin bahwa semua yang terjadi selama ini bukan hanya perasaan curiga belaka. Perasaan yang mulai terungkap ini adalah kenyataan yang harus dia hadapi. Meskipun dia tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah. Clara duduk di bangku taman belakang rumah, menatap daun-daun yang bergoyang tertiup angin. Suasana yang tadinya terasa damai, kini terasa jauh berbeda. Hatinya penuh dengan kebingungan dan ketidakpastian. Setiap hari, dia berusaha menyusun pikiran dan mencari tahu apa yang seharusnya dia lakukan selanjutnya. Keputusan yang harus diambil kini seakan semakin jelas di depan matanya. Tetapi itu adalah keputusan yang sangat sulit. Ada begitu banyak perasaan yang saling bertentangan. Marah, kecewa, takut, dan bahkan putus asa. Sejak pertemuannya dengan Dina di Mall, Clara merasa seolah-olah dunia yang dia kenal hancur begitu saja. Dia tahu bahwa perasaan yang selama ini dia coba tolak adalah kenyataan yang harus dia hadapi. Adam, suaminya yang selama ini dia percayai, ternyata telah menyimpan rahasia besar. Rahasia yang mengarah pada hubungan gelap dengan wanita lain. Bahkan saat dia merasa suaminya menjauh, Clara masih berharap bahwa semuanya bisa diperbaiki. Namun, setelah mendengar semuanya dari Farah, sahabatnya yang selalu ada untuknya, Clara tahu bahwa dia tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan ini. Hari itu, Clara merasa sangat lelah. Bukan hanya fisiknya, tetapi juga emosinya. Perasaan tertekan yang selama ini dia rasakan semakin menekan dadanya. Dia ingin menangis, tetapi dia tahu menangis tidak akan mengubah apapun. Adam sudah membuat keputusan, dan mungkin sekarang giliran Clara untuk membuat keputusan besar dalam hidupnya. Farah, sahabat yang selalu ada untuknya, sudah berulang kali memberi nasihat, mencoba mendorong Clara untuk bertindak. Kamu nggak bisa terus-terusan diam. Hana, kamu harus melawan. Jangan biarkan dia terus mendominasi hidupmu. Kamu berhak untuk bahagia, kata Farah dengan tegas, seolah memaksa Clara untuk membuat keputusan yang tepat. Clara tahu Farah benar. Tetapi perasaan takut untuk kehilangan semuanya, terutama pernikahannya,
membuatnya ragu. Apakah dia benar-benar siap untuk menghadapi semua konsekuensi dari apa yang akan dia lakukan? Clara memikirkan masa lalu mereka, kenangan indah yang pernah mereka buat bersama. Semua itu terasa jauh, seperti mimpi yang tak bisa digapai lagi. Adam yang dulu penuh perhatian, yang dulu selalu menatapnya dengan penuh cinta, kini hanya tinggal bayangannya. Clara merasa seperti seorang asing di rumah sendiri. Dia tidak lagi mengenali siapa suaminya, dan itu adalah kenyataan yang paling menyakitkan. Namun, Clara tahu bahwa dia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Setiap hari yang berlalu, dia merasa semakin kehilangan dirinya sendiri. Dia tak bisa terus bertahan dalam pernikahan yang penuh dengan ketidakjujuran. Perasaan sakit itu semakin dalam, dan Clara sadar, dia harus membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Di sisi lain, Clara juga merasa takut akan apa yang akan terjadi setelahnya. Apa yang akan terjadi jika dia menghadapinya? Jika dia membuka semua kebenaran yang selama ini tersembunyi? Apa yang akan terjadi jika dia kehilangan Adam selamanya? Namun, dalam hati Clara tahu bahwa kebahagiaannya lebih penting daripada terus bersembunyi di balik kebohongan yang dibuat oleh Adam dan Dina. Malam itu, Clara duduk di ruang tamu, sendirian, merenung tentang langkah apa yang harus diambil. Dia tahu ini adalah titik balik dalam hidupnya. Keputusan untuk bertindak atau membiarkan semuanya hancur begitu saja. Namun, semakin dia berpikir, semakin Clara merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk berdiri tegak dan mengakhiri ketidakpastian yang selama ini menghantui hidupnya. Keputusan sulit itu harus diambil. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi Clara untuk bergerak maju. Meskipun itu berarti dia harus menghadapi kenyataan yang lebih pahit. Dia tahu ini bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari babak baru dalam hidupnya. Sebuah babak yang penuh dengan keberanian, harapan, dan perubahan. Clara harus berani untuk melangkah. Meskipun langkah itu akan membawa rasa sakit yang mendalam. Tetapi, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, Clara merasa sedikit lega. Keputusan ini adalah miliknya, dan dia akan memilih untuk hidup dengan kebebasan dan kebenaran. Clara berdiri di depan cermin besar di kamar tidur mereka, memandangi dirinya sendiri. Dia mencoba untuk melihat dirinya seperti dulu, wanita yang penuh semangat dan percaya diri. Namun, saat ini, yang dia lihat hanyalah bayangan seorang wanita yang terluka, yang terperangkap dalam kebohongan yang telah menunggunya begitu lama. Pagi itu, Clara merasa seolah-olah seluruh dunianya telah berubah. Semua yang dia percaya selama ini, semua yang dia anggap benar, kini terasa seperti ilusi yang hancur begitu saja. Keputusan yang telah dia buat semakin terasa berat. Dalam beberapa minggu terakhir, dia telah menjalani kehidupan dengan ketegangan yang meningkat setiap harinya. Adam, suaminya, semakin menjauh, dan Clara tidak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan yang sudah terlalu jelas. Setiap kali mereka berbicara, ada jarak yang semakin besar di antara mereka. Setiap senyuman yang dia terima terasa kosong. Dan setiap kata yang keluar dari mulut Adam kini terdengar seperti kebohongan yang tak terhindarkan. Clara tahu bahwa dia tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan ini. Hari itu, ketika Clara kembali ke ruang kerja, dia melihat Adam duduk di meja kerjanya, dengan laptop terbuka dan fokus pada layar. Suasana itu terasa sangat asing, seperti dua orang yang tidak lagi saling mengenal. Clara berdiri beberapa detik di pintu, menatap suaminya yang tampaknya tenggelam dalam pekerjaannya, seolah-olah dia tidak menyadari kehadiran Clara. Hatinya berdebar kencang, tetapi Clara tahu bahwa ini adalah momen yang tidak bisa dia hindari. Ini adalah saat di mana semuanya harus diungkapkan. Clara berjalan mendekat dengan langkah yang mantap. Dia tahu apa yang harus dia katakan, meskipun itu akan menyakitkan. Adam, katanya dengan suara yang tegas, meskipun ada getaran ketegangan di dalamnya. Adam menoleh dengan raut wajah yang tampaknya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Clara melihat ekspresi itu, ekspresi yang selama ini menyakitkan hati. Ekspresi yang mengingatkannya bahwa perasaan ini sudah terlalu lama disembunyikan. Ada yang perlu kita bicarakan. Clara melanjutkan, suara itu lebih tenang meskipun hatinya terasa hancur. Adam hanya mengangguk, seakan dia tahu bahwa saat ini adalah momen yang tidak bisa dihindari. Clara merasa dadanya sesak. Tetapi dia tahu dia harus melangkah. Setiap detik yang berlalu semakin memberinya keberanian. Aku sudah tahu, Adam, katanya pelan,
menatap suaminya dalam-dalam. Aku tahu tentang Dina. Adam terdiam sejenak, sebelum ekspresi terkejut terlukis di wajahnya. Clara bisa melihat bahwa dia berusaha menyembunyikan sesuatu, berusaha menutupi ketegangannya dengan senyum tipis yang tidak tulus. "Clara, ini tidak seperti yang kamu pikirkan," jawab Adam, berusaha memberi penjelasan. Tetapi Clara tidak bisa lagi menerima alasan yang sama. "Tidak ada yang bisa menjelaskan kebohongan yang sudah terlalu lama," kata Clara, matanya mulai berair, tetapi dia menahan dirinya untuk tidak menangis. "Aku sudah terlalu lama diam, Adam. Aku sudah terlalu lama menunggu untuk tahu kebenarannya. Tapi sekarang semuanya sudah jelas." Adam menunduk, tidak bisa lagi menatapnya. Clara merasa hatinya hancur. Tetapi dia tahu ini adalah keputusan yang harus diambil. Tidak ada lagi ruang untuk kebohongan. Tidak ada lagi ruang untuk penundaan. Clara mengerti bahwa pernikahannya dengan Adam sudah berakhir. Mereka tidak bisa lagi memperbaiki apa yang telah rusak. Meskipun itu menyakitkan, Clara tahu bahwa ini adalah langkah yang perlu dia ambil untuk menemukan kebebasan dan kedamaian yang telah lama hilang. Setelah percakapan itu, Clara merasa lega. Meskipun rasa sakitnya belum sepenuhnya hilang. Dia tahu bahwa realitas yang dia hadapi sekarang bukanlah sesuatu yang bisa dia hindari. Tetapi itu adalah kenyataan yang harus dia hadapi untuk bisa melanjutkan hidupnya. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tetapi Clara tahu bahwa dia akan menemukan jalan untuk bangkit kembali. Hari-hari berikutnya terasa penuh dengan perubahan. Clara mulai kembali menjalani hidupnya, meskipun itu tidak mudah. Setiap langkahnya penuh dengan kesadaran bahwa kebahagiaannya bergantung pada kemampuannya untuk melepaskan apa yang telah hilang. Perasaan sakit itu tidak langsung hilang, tetapi Clara tahu bahwa dia akan bisa menghadapinya. Dia siap untuk menatap masa depan dengan kepala tegak, tanpa lagi dibayangi oleh kebohongan atau penyesalan. Ini adalah permulaan dari perjalanan baru, perjalanan menuju kebebasan, kejujuran, dan, akhirnya, kedamaian dalam hatinya. Clara tahu bahwa, meskipun semuanya terasa sulit, dia memiliki kekuatan untuk bangkit dan membangun kembali hidupnya dari awal.